Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afia Enggar selaku dosen dari mata kuliah Tugas Besar Manajemen Freight Forwarder dan Kak Wulan Triani selaku asisten dosen dari mata kuliah Tugas Besar Manajemen Freight Forwarder. Video ini kami tujukan untuk pemenuhan tugas pertama dari mata kuliah Tugas Besar Manajemen Freight Forwarder. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas yang diberikan. Akan tetapi sebelum kami memulainya, izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Wati Widyaningsi dengan NIM 210203596 yang berasal dari kelas PI 2C kelas praktek C1. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Syafira dengan NIM 210203769. Saya Cika Marlina Putri dengan NIM 210203590. Perkenalkan, nama saya Putri Kusma Wijaya dengan NIM 210203616. Pembahasan kali ini mengenai mengurus dokumen ekspor. Mengurus dokumen ekspor merupakan kewajiban bagi eksportir. Eksportir dalam rangka melakukan ekspor harus memenuhi persyaratan yaitu berupa dokumen utama dan dokumen tambahan. Pembahasan yang akan dibahas secara rinci pada tugas kali ini yaitu pertama mengenai dokumen utama ekspor, kedua mengenai dokumen tambahan ekspor, ketiga ada barang bebas ekspor, keempat ada barang dibatasi ekspor, dan yang kelima ada barang dilarang ekspor. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai dokumen utama ekspor dan dokumen tambahan ekspor. Dokumen utama ekspor yang pertama adalah invoice atau faktur. Invoice atau faktur merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak eksportir untuk pihak importir atas pembelian suatu barang. Fungsi dari invoice itu sendiri adalah sebagai bukti transaksi atas pembelian yang nantinya berguna untuk penagihan kepada importir atau buyers untuk segera melakukan pembayaran. Dan kita bisa lihat di samping adalah salah satu contoh bentuk dokumen dari invoice. Dokumen utama ekspor yang kedua adalah packing list. Packing list merupakan sebuah dokumen yang berisikan rincian berupa spesifikasi barang ekspor yang akan dikirimkan kepada buyers ataupun importir. Dan isi dokumen packing list ini disesuaikan dengan invoice. Dokumen packing list dibuat oleh eksportir ataupun perusahaan yang melakukan pengemasan langsung pada barang yang akan dikirim. Pada dokumen packing list itu setidaknya memuat informasi mengenai nama barang, nomor, tanggal packing list, kemudian itu ada jumlah kemasan dalam bentuk satuan seperti pack, lalu ada berat bersih dan berat kotor. Fungsi dari packing list sendiri adalah untuk memudahkan dalam mengetahui isi barang yang ada dalam kontainer pengiriman apabila terjadinya suatu pemeriksaan. Dokumen utama ekspor yang ketiga adalah Bill of Lading atau Airwheel Bill. Bill of Lading atau Airwheel Bill merupakan dokumen surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau shipper company atas barang pengiriman melalui jalur laut dan perusahaan maskapai penerbangan internasional atas pengiriman barang melalui jalur udara. Fungsi dari Bill of Lading atau Airwheel Bill itu sendiri adalah sebagai tanda terima barang yang sudah dimuat ke dalam kapal dan sebagai suatu bukti atas kepemilikan barang. Dokumen utama ekspor yang keempat adalah polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah dokumen tertulis yang berisikan perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung dengan pengguna layanan asuransi atau pihak tertanggung atas penanggungan yang diberikan kepada pihak tertanggung seperti eksportir ataupun importir. Fungsi dari polis asuransi sendiri adalah sebagai bukti penanggungan untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim sehingga dapat meminimalisir kerugian yang terjadi pada pihak eksportir maupun importir.
Dokumen utama ekspor yang kelima adalah shipping instruction. Shipping instruction merupakan sebuah dokumen yang dibuatkan serta dikirimkan oleh pihak eksportir kepada shipping company atau forwarder untuk melakukan booking ruang kapal berupa kontainer atau pesawat, dan dokumen yang memuat data-data sebagai dasar pembuatan bill of lading. Fungsi dari shipping instruction sendiri adalah untuk memerintahkan pengapalan barang dan dokumen sebagai informasi antar eksportir yang menerima letter of credit dan shipping company yang membuat bill of lading. Dan kita bisa lihat di samping itu adalah salah satu bentuk dokumen dari shipping instruction. Lalu, dokumen selanjutnya adalah dokumen pemberitahuan ekspor barang atau disebut juga dokumen PB. Dokumen PB adalah sebuah dokumen yang dibuat dari eksportir kepada bea cukai sebelum melakukan pelaksanaan ekspor sebuah barang. Selain itu, dokumen PB juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada bea cukai dari eksportir sebelum melakukan pelaksanaan dan pengiriman barang ekspor. Selanjutnya adalah dokumen delivery order. Dokumen delivery order adalah sebuah dokumen yang wajib dikirimkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dokumen delivery order juga berperan sebagai surat perintah atas penyerahan barang yang sudah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dan ditujukan kepada bagian gudang dari perusahaan yang telah disepakati bersama. Dokumen delivery order juga berfungsi sebagai informasi bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dokumen yang terakhir ialah Nota Pelayanan Ekspor atau NPE. NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang telah diberikan. NPE merupakan nota hasil pemeriksaan fisik barang yang dinyatakan sesuai dengan barang yang diberitahukan di PEB. NPE berfungsi sebagai dokumen pelindung untuk barang ekspor yang nantinya akan dibawa ke sarana pengangkutan ataupun ke kawasan pabean seperti pelabuhan laut ataupun bandar udara. Kemudian, selain dokumen utama yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor, diperlukan juga dokumen tambahan. Yaitu yang pertama ada SKA atau Surat Keterangan Asal, yaitu dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu yang mana negara penerima barang tersebut sudah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari Indonesia, seperti kemudahan berupa keringanan bea masuk atau preferensi berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang dikenakan oleh negara tertentu. Jenis SKA ini ada dua. Yang pertama yaitu SKA preferensi, yaitu jenis dokumen SKA dengan fasilitas preferensi yang diberikan oleh negara atau kelompok negara tertentu bagi produk-produk yang memenuhi syarat berasal dari suatu negara dalam bentuk penurunan atau pembebasan tarif bea masuk. Yang kedua ada SKA non-preferensi, yaitu jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang diikutsertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki negara atau kelompok negara lain tanpa mendapat fasilitas penurunan atau pembebasan bea masuk negara tujuan. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal diproduksi atau diolah di Indonesia. Kemudian yang kedua ada sales contract. Sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importer. Nah, isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Fungsinya yaitu sebagai dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank.
Kemudian yang ketiga ada Phytosanitary Certificate, yaitu merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor-impor apabila negara tujuan mempersyaratkannya. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis, dan jumlah kemasan, nama pengirim, dan nama penerima, dan lain sebagainya. Namun yang utama untuk menjelaskan bahwa suatu komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau yang disingkat dengan OPTK tertentu. Nah, persyaratan ekspor karantina tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur pengeluaran media pembawa berupa tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, serta mencegah keluarnya OPTK dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri. Fungsinya yaitu dokumen ini digunakan untuk melakukan sertifikasi kesehatan barang berupa tumbuhan, bagian tubuhan, benda lain, pembungkus, peralatan, dan alat angkut yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat ada Fumigation Certificate, yaitu sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi sebagai penjelasan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang berlaku. Fungsinya yaitu untuk memastikan keamanan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Dan yang kelima ada Chemical Analysis, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimia dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Fungsinya yaitu untuk mengetahui secara jelas kandungan, komposisi, maupun efek samping pada barang sehingga keamanan konsumen tetap terjaga. Nah, kemudian surat tambahan ke-6 untuk melakukan kegiatan ekspor ada Inspection Certification. Inspection Certification ini merupakan surat keterangan tentang keadaan barang yang mana di dalam surat tersebut meliputi mutu barang, jenis barang, harga barang, dan Dokumen tambahan ke-6 untuk melakukan kegiatan ekspor ada Inspection Certification. Kemudian, dokumen tambahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor ada Inspection Certification. Inspection Certification ini merupakan surat keterangan tentang keadaan suatu barang yang mana di dalam surat tersebut meliputi mutu barang, jenis barang, harga barang, dan keterangan-keterangan lainnya yang dibutuhkan mengenai barang tersebut. Nah, biasanya surat ini dikeluarkan atas permintaan eksportir atau instansi lain yang membutuhkan. Fungsi surat ini tersendiri untuk menilai secara menyeluruh suatu barang dalam suatu transaksi. Semakin kurang dikenal suatu bonafiditas dan integritas seorang rekanan, semakin penting artinya kedudukan Certificate of Inspection. Begitu juga untuk transaksi perdagangan yang besar dan proyek tangkap. Setelah mengetahui dokumen tambahan ke-6 untuk melakukan kegiatan ekspor, kini kita akan membahas dokumen tambahan ke-7 untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, di sini terdapat Veterinary Certification. Veterinary Certification ini merupakan dokumen pengesahan kesehatan hewan dan kawanan hewan yang akan diekspor ke luar daerah pabean. Nah, untuk memperoleh dokumen ini, hewan tersebut harus diuji terlebih dahulu dan hasil pengujiannya yang menentukan. Apabila kondisinya baik, maka layak untuk diekspor. Kalau kondisinya di bawah rata-rata atau di bawah standar, maka hewan tersebut tidak layak untuk diekspor ke luar daerah pabean. Nah, Veterinary Certification ini berfungsi sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan yang berasal dari hewan. Nah, kemudian dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH
yang mana di bawah naungan Kementerian Pertanian. Nah, kita lihat di sebelah merupakan contoh dari veterinary certification. Nah, kemudian kita beralih ke dokumen tambahan untuk melakukan kegiatan ekspor ke-8. Di sini terdapat Certificate of Analysis atau COA. Dokumen ini adalah file yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Ini analisisnya pun dapat disesuaikan dengan permintaan si importir. Namun, secara umum, isinya sesuai dengan standar wajib regulasi dari negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen COA ini biasanya diperlukan untuk produk hasil industri kimia atau pertanian. Oleh karena itu, dokumen ini biasanya dapat diminta dari pihak produsen yang diurus secara langsung oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Fungsi dari COA ini untuk memastikan bahwa produk makanan yang mereka ekspor telah layak untuk dikonsumsi dan memenuhi persyaratan edar. Nah, di sebelah merupakan contoh dari Certificate of Analysis. Oke, sekarang kita akan beralih ke dokumen tambahan ke-9 untuk melakukan kegiatan ekspor. Di sini terdapat keterangan timbangan atau weight note, yang mana weight note ini merupakan dokumen yang berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang yang sesuai dengan keterangan dalam faktur. Nah, keterangan timbangan ini pada prinsipnya harusnya sama dengan yang tertera pada LC. Kemudian, fungsi dari keterangan timbangan ini yaitu untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Nah, di sebelah merupakan contoh dari weight note. Dan sekarang kita masuk ke dokumen tambahan ke-10 yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor. Di sini terdapat daftar ukuran atau measuring list. Dokumen ini berisi rincian dari ukuran dan takaran pada setiap kemasan barang, seperti panjang, tebal barang, volume barang, hingga diameter dari barang tersebut. Nah, sama seperti keterangan timbangan, isi dari keterangan dokumen ini haruslah sama dengan yang ada pada LC. Fungsi dari daftar ukuran ini untuk menghitung biaya pengiriman. Nah, di sebelah ini merupakan salah satu contoh dokumen daftar ukuran yang dibutuhkan pada saat proses kegiatan ekspor. Sekarang kita akan masuk dalam pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012. Barang ekspor dikelompokkan menjadi barang bebas ekspornya, barang dibatasi ekspornya, dan barang yang dilarang ekspornya. Barang bebas ekspor adalah barang yang dalam proses ekspornya tidak memerlukan izin khusus dari otoritas perdagangan. Dan juga barang bebas ekspor adalah semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi dan dilarang ekspornya. Lalu yang kedua ada barang yang dibatasi ekspornya. Barang yang dibatasi ekspornya hanya dapat diekspor melalui eksportir terdaftar dan juga dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Contoh barang yang dibatasi ekspornya adalah seperti sejenis lembu hidup, kopi, beras, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah barang yang dilarang ekspornya. Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang sama sekali tidak boleh diekspor, seperti anak ikan arwana, benih ikan sidat, rotan, dan lain-lain.
Jadi tadi merupakan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, untuk melakukan kegiatan ekspor memerlukan 8 dokumen utama. Yang pertama ada invoice atau faktur, yang kedua ada bill of lading, kemudian yang ketiga ada packing list, kemudian yang keempat ada asuransi, yang kelima ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang, dan yang keenam ada shipping instruction atau SI. Kemudian yang ketujuh ada delivery order atau DO. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir ada NPE atau nota pelayanan ekspor. Nah, tidak hanya dokumen utama, tetapi ekspor juga memerlukan dokumen tambahan. Nah, yang pertama terdapat Certificate of Origin atau COO. Yang kedua ada Certificate of Analysis atau COA. Kemudian ada Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitary. Kemudian ada Fumigation Certificate atau sertifikasi fumigasi. Kemudian yang kelima ada Veterinary Certificate atau sertifikat veteriner. Kemudian yang keenam ada weight note atau keterangan timbangan. Kemudian ada measurement list atau daftar ukuran. Lalu ada chemical analysis. Kemudian ada inspection certificate, dan yang terakhir ada sales contact. Nah, kemudian untuk ketentuan ekspor terdapat barang bebas, barang dibatasi, dan dilarang. Barang bebas itu merupakan semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang kecuali bahan galian golongan C selain pasir, tanah, dan topsoil dilakukan verifikasi ekspor. Kemudian untuk barang yang dibatasi ekspor terdapat kopi, produk kehutanan atau kayu biasanya, terus rotan setengah jadi, ada intan, timah batangan, kemudian ada kulit buaya, ada binatang jenis lembu hidup seperti bibit sapi, kemudian ada kerbau, lalu ada inti kelapa sawit, minyak dan gas bumi, kemudian ada emas, perak, dan pupuk urea. Lalu terdapat barang yang dilarang ekspor, yaitu ada ikan hias, ikan arwana, kemudian ada benih ikan sidat, kemudian ada udang, yang mana udangnya itu jenisnya udang galah dan udang Penadiae. Kemudian ada kayu bulat, ada pasir, ada biji timah, ada batu mulia, kemudian ada barang kuno, kemudian ada abu dan residu-residunya. Sekiranya itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan ataupun dalam pengucapan ketika penyampaian kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.